kemampuan media massa, khususnya yang mainstream itu menjadi sangat penting di sini. Kemudian juga Sirhan bicara soal strategi komunikasi ya, strategi komunikasinya gimana, cara penyampaiannya gimana, karena ini masalah politik. Ini bukan masalah sekedar gosip artis ya, atau misalnya, soal kuliner atau mungkin soal lifestyle, enggak kayak gitu. Ini adalah sifatnya politik, kebijakan negara, kebijakan bahkan internasional, global, dan itu pasti perlu ada strategi komunikasi yang cukup, jitu ya untuk bisa nyampe ke sasaran. Ini adalah beberapa testimoni yang dulu saya pernah ambil ya dari teman-teman, sekalian. Terlalu jauh sih dengan apa yang kalian sampaikan, kan mungkin lebih lengkap kalian ya. Ada soal kebijakan, ada upaya untuk mempengaruhi opini publik. Mempengaruhi opini publik itu kan tidak hanya sekedar bikin orang tahu ya, "Oh oke, si KD itu, mau jadi wali kota Malang." Kan nggak cuma kita perlu tahu aja gitu, tapi kan gimana caranya tim sesnya bekerja supaya orang-orang yang jadi konstituen dia itu mau milih sampai ke perilaku. Gimana caranya? Nah, itu kita coba belajar. Kemudian juga terkait dengan hubungan politik dan komunikasi, karena memang lebih kompleks tentunya daripada komunikasi korporat. Kemudian juga hubungan komunikasi satu arah, dua arah, stakeholders-nya banyak. Jadi kita nggak hanya berkaitan dengan caleg, dengan parpol, kita juga berkaitan dengan NGO, dengan LSM dari NGO itu luar negeri ya, LSM dalam negeri, kemudian juga kelompok kepentingan, kelompok penekan. Ada banyak stakeholders yang terlibat dari sebuah proses politik. Makanya agak pelik nih nanti. Dan enaknya kita, saat ini tuh kita matching banget antara, mata kuliah ini momennya ya, karena sebentar lagi pilkada, ya. Teman-teman, sudah tahu kapan pilkada akan dilaksanakan? Pilkada serentak ya, tanggalnya? 27 November ya, Mbak? Ya, 27 apa 24? Sekitar itu kali ya, 24 atau 27 benar, 27 November nanti kita akan melakukan pilkada, dan sudah tahukah siapa-siapa calon yang diusung? Di DKJ dulu, Mbak, DKJ. Kenapa Gi? Di DKJ. Di daerah khusus Jakarta apa di Oh, Irgi KTP-nya mana? Irgi milih mana nanti? Jakarta, Mbak. Oh, Jakarta. Irgi siapa aja calonnya di DKI? Pak RK dan wakilnya dari PKS kalau nggak salah, Mbak. Suswono ya. Iya, Lawan siapa tuh, Gi? lawan Rano Karno, Mbak. Mhm. Rano Karno? Harus wakilnya, Gi. Iya. Gubernurnya siapa? Saya kurang tahu, Mbak. Dari PDIP. PDIP ya, Pramono Anung ya. Oh iya. Heeh. Nah, ini teman-teman juga mulai deh ya buka-buka, info, cari-cari berita ya terkait dengan pilkada, karena pasti kasus-kasus yang akan saya sampaikan di sini erat kaitannya tuh dengan kontes, politik saat ini. Kalau yang semalam mepet banget tuh yang, Jawa Barat ya teman-teman, semalam seru banget deh. Jadi saya ini kan masuk di grupnya, Pemret ya teman-teman ya. Semalam itu perbincangan soal Anies Baswedan yang akan tadinya kan dia akan diusung di DKI ya teman-teman ya, tapi, kemudian gagal digantikan sama kandidat lain dan semalam bursanya itu dia akan dijadikan gubernur Jabar, Cagup Jabar. Tapi ternyata di detik-detik terakhir beliau menolak. Nah ini lumayan, apa ya, lumayan seru sih tadi malam ya, karena ada tebak-tebakan nih. Kita kan sebagai, media harus terus ngikutin ya teman-teman ya. Jadi semalam itu mau nurunin yang, apa nih, karena pernyataan dari PDIP ini termasuk dalam bentuk komunikasi politik ya teman-teman ya. PDIP itu sudah menyatakan mereka akan mencalonkan, tapi si Pak Aniesnya itu belum menjawab apakah dia akan iya atau tidak. Nah di detik-detik terakhir itu baru ketahuan ya akhirnya kalau dia itu, apa namanya, menolak gitu. Dan ya padahal sebenarnya ketika dia sudah mengeluarkan statement dari PDIP itu juga sudah ada media-media yang menyebarkan itu, dan sempat membentuk persepsi juga nih, dari berbagai kalangan ya, karena memang Pak Anies ini cukup, ya apa ya, untuk terkait dengan pemerintahan ini cukup ramai ya, cukup bikin seru gitu ya. Teman-teman nanti bisa belajar tuh gimana komunikasi politiknya supaya nggak bikin kisruh, kemudian juga gimana momen-momen timing-nya itu yang pasti seperti apa ketika mengeluarkan satu statement gitu. Jadi tidak,
apa namanya, tidak asal-asalan dan benar kata Imam tadi, soal etika ini perlu kita perhatikan. Oke, kemudian nah ini, gambaran yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Kali ini mungkin kita kenalan dulu aja ya sama sistem politik ya, apa sih sebenarnya politik itu, kemudian juga, dinamika politik Indonesia tuh kayak apa. Saya jamin mudah-mudahan sih, nggak akan ada yang berat-berat ya di kelas saya ini gitu ya, karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengemas itu dengan bahasa yang teman-teman, ya bahasa sehari-hari ya sehingga mudah dimengerti. Jadi kalau ada persepsi kalau, "Oh politik itu berat," gitu, ya mudah-mudahan enggak sih ya, kita bikin asik aja ya teman-teman ya. Kemudian juga di minggu depan, di, pertemuan offline nanti, kita akan bikin, kok bikin sih, kita akan bahas ya, diskusi soal model komunikasi kemasan politik. Jadi kalau kita lihat model-model komunikasi itu kan banyak ya, ada yang asimetris, ada yang simetris, dua arah tuh pasti, cuma dia model-model tuh ada yang vertikal, ada yang horizontal. Apalagi kalau kita pakai studi kasus, politik di Amerika, teman-teman ya. Ini kan juga lagi rame ya politik di Amerika. Itu, model komunikasinya tuh ribet banget gitu. Dan saya pakai teori-teori yang memang saat ini, kekinian lah ya. Ada beberapa mungkin teori-teori yang memang abadi gitu, tapi saya akan, combine juga dengan materi-materi komunikasi yang memang, sesuai dengan teori kekinian. BTW ini saya sudah jam 8, kita foto dulu ya. Stop share dulu, kita foto. Puluh satu ya yang datang ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, terus teori psikologi kemasan politik. Nah, nomor 3 ini menarik ya, teman-teman ya, karena kita pengen belajar bagaimana cara mempengaruhi psikologis orang sehingga dia mau masuk dalam ke dalam pesan kita sehingga dia mau berperilaku seperti yang kita harapkan. Jadi kalau ada satu, apa, model linear ya, ada mulai dari kognitifnya dulu, kognitif itu lebih ke pengetahuan, tahu atau tidak tahu. Kalau afektif itu sudah membuat orang itu jadi punya perasaan, suka atau tidak suka, seneng atau nggak seneng, atau, apa ya, benci, cinta, yang kayak gitu-gitu namanya afektif. Yang terakhir itu adalah yang perilaku. Jadi dia sudah mulai mau menerapkan ya dalam bentuk perilaku. Sampai contoh misalnya, terkait dengan ini deh ya, kontestasi, pilkada di Jakarta ini ya. Mungkin nanti teman-teman, eee, tim ses dari Pak Pramono Anung dan, Rano Karno, itu sudah membuat berbagai macam strategi ya untuk mengetahui atau mencoba untuk mempengaruhi secara kognitif, afektif, dan behavioral. Saya duga pasti untuk konteks Bang Rano nih, dia akan ngambil jargon-jargon terkait dengan judul anak sekolahan. Kalian pernah nonton kan ya? Iya, Mbak, si Dul Anak Betawi. Oh iya, judul anak sekolahan. Sekolahan. Kalau sekarang sekolahan itu masih tayang kok di RCTI itu setiap, siang itu ya, walaupun pakai, apa namanya, tayangan lama karena memang nggak diproduksi lagi, walaupun sekarang juga ada filmnya ya. Dugaan saya sih itu, memang kan dari kemarin mereka selalu menggembor-gemborkan bahwa yang jadi, pemimpin, Jakarta ya memang harus orang Betawi gitu, dan itu yang pas adalah Sidul, kayak gitu-gitu. Itu pasti akan dijadiin tagline itu nanti, lihat aja deh.
Dan mungkin ada beberapa juga yang mungkin agak susah tuh yang RK ya, karena dia mah udah identik banget dengan Jabar. Kayak gimana caranya untuk bisa apa namanya, meng-highlight, bahwa dia memang pas gitu memimpin Jakarta, sementara kan selama ini dia sudah sangat kuat dengan kejabarannya itu gitu kan. Tadi logat-logatnya kan Sunda banget tuh ya, emang udah pas banget sebenarnya untuk Jabar gitu, tapi kemudian dia ditantang untuk masuk ke Jakarta. Nah, ini kita mau lihat nih nanti gimana nih cara-caranya. Mungkin nanti saya akan minta teman-teman untuk analisis soal itu juga tuh, kalau nanti sudah mulai, masuk masa-masa kampanye. Karena pendaftaran kan baru ditutup tadi malam ya. Kemudian, nah penerapan ini ya contohnya seperti tadi ya, gimana caranya untuk bisa membuat strategi yang masuk sampai ke dalam proses perilaku. Nomor 5 itu adalah teori tentang model kehumasan. Ini ada kaitannya dengan, nomor 2 ya. Jadi ada beberapa model juga terkait komunikasi, tapi gimana yang khusus untuk kehumasannya. Kemudian nanti di pertemuan 6 kita akan belajar tentang aktor dan perilaku politik. Kalau aktor politik dan perilaku politik ini juga cukup menarik sih kalau menurut saya ya, karena pasti akan dikaitkan juga dengan psikologi, karena setiap aktor itu kan punya karakter yang berbeda. Punya perilaku politik yang berbeda. Aktor itu kan tidak hanya partai politik ya, teman-teman ya. Kita pun ini aktor politik, mahasiswa pun aktor politik gitu. Nah, ini nanti gimana nih sebagai tim ses untuk menebak gimana, yang diinginkan si aktor tersebut sehingga dia bisa mempengaruhi pesan-pesan yang ada, itu perlu strategi yang cukup, apa namanya, cukup jitu ya. Kemudian sejarah perkembangan riset politik. Nah, waktu itu saya mengundang dosen tamu nih di sini. Jadi nanti teman-teman kita di pertemuan mungkin menjelang UTS ya, kita akan mendatangkan dosen tamu. Ada request teman-teman mengundang siapa kira-kira? Ada ide nggak? Ada usulan nggak? Saya belum ikut, Mbak. Eee, karena memang sekarang Pak Padang lagi jadi pencalonan rektor ya, teman-teman ya. Itu menarik juga tuh, karena itu masuk dalam proses, politik juga berarti. Nah, untuk tamu-tamunya nanti memang butuh, screening dulu nih. Jadi saya memang harus, diskusi dulu dengan Mbak Met terkait tamu-tamu yang akan diundang. Sempat kepikiran karena saya di MNC dan, apa namanya, ada channel juga dengan Ibu Angela Tanu Sudibyo gitu ya. Tapi sekarang kan dia ketua umum Perindo gitu. Cuma, ya pasti harus diseleksi dulu ya dari tim, apa namanya, dari kampus gitu ya, apakah memang boleh atau mungkin juga, Hasan Nasbi, kalian terkenal? Baru dilantik kemarin, yang ternyata dia, seangkatan sama saya, mungkin nanti juga bisa tuh kita coba untuk, apa namanya, untuk sharing, kita ajak sharing ya terkait dengan kehumasan politik. Ada macam-macam sih sebenarnya teman-teman ya terkait dengan, rencana dosen tamu, makanya saya masih bingung mau pilih yang mana, tapi nanti biar dari, Meta dan teman-teman yang berwenang untuk menentukan itu. Oke, lanjut ya, ujian tengah semester, kemudian juga di temuan 9 ada praktik riset politik, jadi ini lebih ke bagian dari nomor 7 sih, lanjut